Wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bermajlis ilmu lagi, dan majlis ilmu niku menjadi kewajiban kita karena inna nafsal ammaratun bisu, jiwa itu senantiasa meronta-ronta untuk ngajak yang jelek. Dan niku tidak cuma menimpa anak muda, kadang ya anak tua juga ngoten. Dan kita sebagai hamba Allah, dilalah niku Allah titipkan makhluk yang namanya jin korin. Niku juga selalu membisikkan untuk berbuat yang tidak baik. Sampai sahabat niku penasaran, dan apa jenengan enten jin korin ya Rasul. Nabi pun mengatakan, aku yo enek. Wong bedone jin korin ku karo nggonamu, nek nggonaku wis mlebu Islam, nek nggonamu do urung, oke-oke urung. Sehingga nek jin korin nggonaku kuwi ngomongane sing apik-apik. Lah nek jin korin nggonamu ngomongane elek-elek. Makanya nanti terbukti dengan kita kadang niku tahajud 2+1 wonten kadang berat banget kadang. Tapi Nabi setiap malam niku mewajibkan dirinya untuk tahajud bahkan sampai kakinya bengkak-bengkak. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ngomongkan sedekah, Nabi juga pernah mengatakan, kalau kiranya aku punya emas segede gunung Uhud, maka tidak akan kubiarkan tinggal di dalam genggamanku lebih dari 3 hari. Tapi nek kita masih sekedek-sekedeknya malah pengen melumpuk ke sak gede gunung kan. Makanya memang beda kelas kita sama Nabi Muhammad SAW. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah Allah, kalau bisa niku majelis ilmu niku benar-benar kita wajibkan buat diri kita sepanjang hayat, sepanjang masa. Sampai pepatah Arab niku mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak kamu terlahir di buayan ibumu sampai kamu nanti akhirnya masuk liang lahat. Dan majelis ilmu itu menjadi wasilah terbaik untuk mati syahid, karena Nabi SAW mengatakan mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum ila nazalat alaihimus sakinah. Orang-orang yang masih menginginkan ketenangan hidup, maka dia seharusnya seyogyanya itu senang untuk bermajlis ilmu. Dan kemudian wa ghasiyatuhumur rahmah, dan Allah akan berikan rahmat, kehidupan yang lebih baik, ketenangan jiwa, rezeki yang baik, keluarga yang baik, anak turun yang baik. Dan kemudian wahafathumul malaikah, malaikat-malaikat akan melindunginya dari semua fitnah dunia. Kadang kula nek ningali medsos niku nganti bingung nih, anakku meninggalan piye. Kadang kita jalan baik-baik enggak ngebut niku enten aneh-aneh, enten begal, enten copet. Bahkan kadang kita niku sudah berlaku yang baik ketemu dengan orang yang jelek. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita senang bermajlis ilmu, maka wahafathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah akan diutus untuk menjaga kita. Ketika kita punya kendaraannya sudah kita kunci, kadang tetap digoleki maling. Tapi ketika Allah yang menjaga melalui malaikatnya, maka kuncinya ketinggalan pun maling juga gak kelihatan. Makanya hal-hal seperti ini perlu kita pahami, bagaimana kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu wasilahnya adalah majelis ilmu. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kula niku pun ditembung paribasane kali Ustaz Ja'far niku pun bulan yang lalu. Dan kula ngitung WA-nya mengingatkan tentang jadwal ini sudah 6 kali. Sampai kali terakhir itu kula sampai konfirmasi niki napa digentos pembicaraannya Pak Ustaz. Kula nanti bingung kok dikirimi jadwal itu sampai 6 kali ya. Kirim meleh. Dia sampai sanjang, aku sing ngindene sewulan malah diganti kepriye. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ya leres beliau sanjang tadi. Jadi niki ngepasi ya. Ngepasi jadwalnya pensiunan pengawas sekolah dasar Kota Surakarta.
enten pengawasan dan masjid Iskan itu setiap sebulan sekali. Tapi karena di suwun Ustaz Ja'far itu kula nyuwun izin ten mriku dan alhamdulillah mriku angsal. Enggak apa-apa kita mundur pekan depan enggak apa-apa. Nggih. Pramila kula saged mriki. Dan kula diweling bahwasanya materinya tentang istiqomah karena memang sudah 50 plus. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, istiqomah itu perkara yang paling sulit. Paling sulit, sampai sulit saking sulitnya. Niku di dalam kitab Minhajul Muslim tentang bab wali Allah dan wali setan. Itu disebutkan karomah terbesar manusia-manusia yang disebut wali Allah. Niku boten saged, boten soal bisa ngilang kebal ambles bumi boten, tapi justru soal istiqomah. Karena istiqomah ini perkara yang sangat berat. Makanya kadang orang itu tidak paham dengan kata karomah niku akhirnya terus ini jenenge karomah ini nek dibacok ora apa-apa, diobong ora kobong, bahkan mungkin mangan beling segala macam ngoten niku. Mboten nggih. Itu cenderung lebih ke arah perdukunan. Maka ketika kita membicarakan karomah, maka karomah terberat itu istiqomah. Sampai ketika Allah mengatakan fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka, maka beristiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Nabi itu sampai mengatakan ini ayat yang paling berat sampai membuat rambutku beruban katanya. Kenapa? Karena yang namanya istiqomah niku seumur hidup. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Terus-teruslah beribadah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan. Keyakinan itu napa? Al-maut. Terus kalau belum meninggal, maka kita tidak boleh menyerah. Sampai Nabi SAW itu mengatakan badiru bil a'malis sholihah fitanan kakito illail mudlim. Terus-teruslah beramal yang solih, karena fitnah itu datang menyambar-nyambar kayak malam yang tiba-tiba datang. Sampai nanti dikatakan ada seorang laki-laki yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Karena dia ditabrak sama fitnah, maka pagi harinya kita ketemu dia masih mukmin Islam, bareng kita sholat subuh mungkin, tapi sorenya sudah murtad. Kemudian ada lagi yang kemudian dikatakan oleh Nabi wa yumsi rajulun mu'minan wa yusbihu kafiron. Ada yang sorenya kamu jumpai dia masih sholat bareng kamu beriman, tapi besok paginya sudah ganti cover dari agama. Dan hari ini kita melihat nih, bukan cuma sekedar itu dalil. Bagaimana ada orang mengatakan saya yuk Islam, tapi saya tidak Islam yang garis keras. Lama-lama dia pakai baju gambar salib, kemudian dia mengatakan inilah jalan salib saya. Oh, pindah agama. Makanya Bapak Ibu rahmatullah, nah dia berani gitu karena sudah jadi komisaris. Zaman belum diangkat komisaris juga berani, soalnya khawatir nggak dapat makan gitu. Makanya inilah dunia. Di arodim minat dunia, dia tukar agamanya dengan dunia, kata Nabi SAW. Dan ini musibah. Makanya istiqomah niku nggih bukan soal banyak-banyakan beribadah. Sampai Nabi SAW mengatakan ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu yang sedikit tapi ajeg. Pramila saya contohkan ketika Nabi sholatnya sampai bengkak-bengkak, lah kita tidak perlu bengkak. 2+1 nek saged istiqomah setiap hari niku pun alhamdulillah. Bener-bener kita harus bersyukur. Tapi nek aku isone yo malah 6 tambah 3 Mas. Nggih monggo ndak apa-apa, itu jauh lebih baik. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah Allah, ketika jenengan mampu mana yang termudah buat jenengan, itu jenengan pilih, lajeng jenengan istiqomah setiap hari. Infak sedekah nggih ngoten, setiap pagi ada 2 malaikat yang dikirim untuk berdoa. Yang pertama mengatakan Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, ini orang-orang yang pelit-pelit ini tolong hartanya diberikan kebinasaan. Wa ati munfikan khalafan, dan berikanlah orang-orang yang lomo ini pengganti yang lebih baik. Sehingga ketika jenengan subuh, ajeng subuhan ini kalau betul duit 2.000, 5.000, 10.000 sesuai kelonggaran setiap subuh niku jauh lebih baik daripada mungkin setahun sekali pas sholat id, atau mungkin seminggu sekali pas sholat Jumat. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala, ada hal-hal yang memang harus kita rajin lakukan. Sampai dulu ada seorang sahabat yang ketika ada jihad, mereka diajak untuk infak, selalu ikut. Sampai suatu ketika beliau kemudian mengatakan, ya sekali-kali aku tak lereng.
mosok infak terus. Cara dijak pengajian ngeten iki, mosok pengajian haji menwulan apa ya ora kesel wong kae. Tak prei sik sekali-kali. Nek memang ada udzur monggo, tapi kalau memang toh di rumah juga ndak ngapa-ngapain nggih. Maka langsung turun ayat kepada sahabat itu yang mau berhenti infak sekali aja padahal nembe niat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu ceburkan dirimu dalam kebinasaan. Dan terus orang yang berhenti dari kebaikan walaupun sekali, niku Allah sebut orang yang jatuh dalam kebinasaan. Nah, ayat ini oleh banyak pendakwah niku dicomot dijadikan dalil larangan bunuh diri. Niku nggih enggak salah. Dan terus yang namanya ayat atau hadis niku punya sifat jawamiul kalim. Maknanya apa bisa dipakai sesuai maknanya atau kembali kepada kontekstual ketika itu turun. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ulama menjelaskan kenapa orang tercebur di dalam kebinasaan ketika kemudian dia tidak melakukan kebaikan sedangkan dia mampu, karena dikhawatirkan nafsu dan jin korin tadi mendorong terus untuk berhenti setelahnya. Loh, ini preilak penak ning omah kowe seger. Sesuk prei neh wae ora apa-apa malah nggo piknik. Gitu. Sehingga akhirnya prei ndak berbuat baik sebagaimana yang sudah dirintis lama. Nah, naudzubillah ketika preinya sudah terlalu lama, di situ Allah kemudian memanggil untuk pulang, jadilah su'ul khotimah. Dan itu musibah. Makanya Bapak Ibu rahmatullah, kembali lagi ke istiqomah tadi berat. Dan saking beratnya Nabi nggak pengen kita itu kecapean, makanya dikasih rumus adwamuha wa inqala, sedikit aja tapi ajet, kecil aja tapi rutin, nggak usah ngoyo-ngoyo tapi habis itu tidak pernah dilakukan lagi. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kalau ngomongkan isi pengajian kula niku sebulan 120 kali. Terus jenengan yang mungkin pengajian minggu 2-3 kali nggih, kalau bisa diistiqomahi. Bahkan Nabi sampai mengatakan ya, bahwasanya ketika kita duduk di majelis ilmu ngeten iki, kita duduk dalam kondisi fi manzilatil mujahid fisabilillah, seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Yang sering saya contohkan ya, panjenengan kan sampun sepuh-sepuh, rata-rata kan 50 plus tadi. Umpami kalih pengaosan kok ngantuk-ngantuk. Bar niku ngantuk lajeng tilem, lajeng mengke rampung niku mboten mireng napa ingkang dipun aturaken, mboten napa-napa. Bahkan nanti nek digugah kok boten tangi, malah mati syahid. Boten usah tekan di Palestina mereka. Saestu mati syahid. Bahkan ketika jenengan tadi melampah man salaka tariqon yaltamisulahu fi ilman sahalallahu lahu tariqon ilal jannah. Siapa yang berjalan menuntut ilmu dalam rangka mencari ilmu agama tentunya, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Kok di jalan ketemu alangannya menyebabkan kita meninggal, insya Allah niku jalan surga kita. Makanya majelis ilmu niku harus benar-benar kita tanamkan ya, agar kemudian kita itu mudah untuk masuk surga. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat namanya Abu Tolha. Abu Tolha punya 2 orang teman. Tidak disebutkan nama temannya siapa dalam hadis itu. Dan hadis ini biasanya saya sampaikan pas Ramadan. Delalah mau disentil soal istiqomah terus kula kemutan. Nah, Abu Tolha bermimpi Pak, dari sahabatnya yang 2 itu, 1 meninggal dalam jihad, jelas mati syahid. Sahabatnya yang kedua matinya setahun kemudian, beda setahun, tapi meninggalnya karena sakit, mati biasa, normal, tidak ada mati syahid enggak. Dan dalam mimpinya Abu Tolha itu melihat, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sahabatnya yang meninggal mati sakit ini masuk surga duluan dibandingkan yang mati syahid. Abu Tolha bingung. Nah, zaman dulu karena masih ada yang ditanya yaitu Rasulullah SAW, maka Abu Tolha mencari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menjadi dalil ya, kalau mimpi niku ada 3 keadaan. 1 bunga tidur, yang kedua itu adalah busra minallah, kabar gembira dari Allah. Yang ketiga, ini yang bahaya, yaitu was-was dari syaitan. Nah, ketika was-was dari syaitan berarti mimpi buruk. Di sini kita tidak boleh menceritakan dan harus ta'awud ketika mimpi itu. Kalau yang busra minallah, ya kita minta pertolongan supaya dimudahkan.
Nek yang bunga tidur ini goro-goro kokean mikir gitu. Mikir nopo akhirnya metu ten ngimpi. Kula ndek dalu napa ndek wingi critani bojo kula. Wah, aku ndek bengi ngimpi. Ngimpi sapa? Ngimpi apa kula tangan-tangan. Mosok ning ngimpi ku to enek Pak Prabowo to. Wah, kowe dina-dina nonton berita wae kok. Sing mbok tonton itu Prabowo. Aku kok ngimpi ya dine. Ngono ya, iya gitu. Dan istri saya pernah ngimpi juga, Pak. Ngimpi ke kakaknya yang sudah meninggal. Jedul di ngimpinya dengan kakaknya dan bapaknya yang sudah meninggal. Nah, di ngimpi itu kakaknya bilang sama istri saya, "Dok, iki anakku." Nah, sambil dia tersenyum. Dan kata istri saya niku anak ini putih kaya bule ngoten niku. Putih kaya bule, putih banget ini. Dan Mas niku nggih namung sanjang ngoten niku terus karo guyu-guyu. Terus dia bangun terus tanya sama saya, "Mimpiku maksudnya apa?" Nah, saya bilang, "Masmu kan mati to, wis ora ono. Ninggal anak loro. Posisine sudah ndak punya bapak, melu mboke ning Klaten. Nah, saiki tak tekoki, kowe wis berapa lama ora niliki bocah kuwi?" Wis suwe banget, ya kuwi ya ini. Akhirnya ditiliki, diparani ten mriko Klaten mriko. Terus ya istri saya minta maaf gitu. "Maafkan tante ya udah lama enggak nengoki." Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah, kembali ke Abu Thalhah. Abu Thalhah bertanya pada Rasul, "Ya Rasul, ini saya punya teman dua, satu meninggal 1 tahun yang lalu, satunya meninggal baru aja. Yang 1 tahun yang lalu meninggal saat berjihad, yang baru aja meninggal sakit. Pertanyaan saya, di mimpi saya itu kok yang mati duluan justru masuk surganya belakangan, padahal mati syahid. Yang mati belakangan, yang meninggal belakangan kok masuk surganya duluan, padahal meninggalnya karena sakit." Di situ kemudian Nabi SAW menjawab, "Bukankah temanmu yang meninggal setahun kemudian ini, yang belakangan ini, dia sudah berpuasa Ramadan 1 kali, tegasnya setahun ini pun ketemu Ramadan sekali, dan dia juga sudah melaksanakan sholat 6.000 sekian rakaat setahun, 5 kali dikali dikali 17, 5 kali, mohon maaf, 5 kali sholat dikali 360 hari, dan itu ketemu ini 6.000 sekian, 6.120 kali sholat. Bukankah dia sudah sholat sebanyak itu?" Di situ Abu Thalhah menjawab, "Nggih ya Rasul." Maka dari hadis itu, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ini yang biasa saya sampaikan kalau Ramadan, itu menjadi dasar bahwasanya ketika umur kita nambah, karena tadi welingnya soal pertambahan tahun gitu kan, Muharram gitu. Maka ketika umur kita nambah, lalu kita isi dengan amal baik minimal yang wajib mawon, sholat tadi, puasa tadi, maka itu bisa menyebabkan jenengan kita semua masuk surga lebih dulu dibanding orang solih yang meninggal 1 tahun yang lalu, apalagi 2 tahun yang lalu. Makanya orang yang beriman ketika faham rumus niki, maka ketika umurnya bertambah, yang terfikir cuma satu, bagaimana menambah amalnya dan agar kemudian bisa masuk surga lebih dulu. Karena pada akhirnya pintu surga niku namung enten 8, dan kita semua akan ngantri dulu-duluan. Tentu yang paling dulu berdasarkan dalil niku adalah Rasulullah, lalu di belakangnya orang-orang siddiqin, syuhada, solihin, lalu kemudian orang-orang miskin dari kalangan orang beriman, baru orang-orang kaya. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, sebelum sampai surganya di situ ada sirat. Nah, sebelum sampai siratnya ada telaga, mundur lagi ada hisab, ada mizan. Ketika orang dihisab dan di mizan berhasil, maka dia akan duduk di telaga minum dari gelas yang diberikan oleh Rasulullah SAW, dan dia nggak akan haus selamanya, lalu dia akan naik sirat dan selamat. Maka ada sebagian orang yang kemudian kecemplung ke neraka. Dan orang-orang yang kecemplung ke neraka ini ada 4 tipe. Yang pertama orang kafir, yang kedua orang musyrik, yang ketiga orang munafik, munafik yang akbar, yang keempat orang fasik. Dari 4 golongan ini, 3 yang pertama kekal di dalamnya selama-lamanya. Apesnya dari 3 ini, 2-nya ini adalah orang yang ngaku beriman. Nek kafir pun jelas,
Tapi kalau kemudian orang musyrik sinten, orang yang menyembah Allah tapi juga menyembah yang lain. Waktu sholat dia sholat, tapi ketika kemudian dia melarung ngelaut nyari ikan, dia juga membuang kepala kerbau. Ketika dia bertani, dia juga bikin sajen di sawah. Ketika kemudian misal tahun baru ngeten iki, tahun baru Hijriah, maka dia pun juga buat sajen dan ukur rampenya. Maka orang-orang seperti ini adalah PR yang harus kita perbaiki di sekitar kita, dan jangan sampai kita orangnya menyembah Allah mau bangun rumah dadak nandur sajen, mau ada hajatan dadak nyeluk pawang hujan. Maka hal-hal seperti ini musibah. Nah kemudian yang kedua, orang munafik ini juga orang yang ngaku Islam tapi hatinya benci banget sama Islam, maka dia tidak bisa selamat dari neraka selama-lamanya. Nah yang keempat ini orang fasik, orang yang kemudian hidup tapi juga bergelimang dosa, yang dosa ini lupa ditobati. Karena dosa kalau ditobati di dunia, at-taibu minad dambi kamala dambalahu. Orang yang bertobat dari dosa apapun dosanya selama hidup, maka dia akan berpulang kepada Allah tanpa membawa dosa. Tapi kalau dia tidak bertobat, ya mau nggak mau harus bertanggung jawab. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, siang ini saya membawakan satu riwayat yang agak panjang, hadis dari Musnad Imam Ahmad tentang syafaat. Bagaimana kemudian disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dari Hudzaifah, beliau berkata, asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin fa shallal ghadata tsumma jalasa. Pada suatu hari Nabi SAW bangun pagi, lalu beliau melaksanakan sholat subuh berjamaah, lalu beliau duduk di masjid, duduk. Hatta idza kana minad duha dhahika Rasulullah SAW. Ketika masuk waktu duha, suruk niku awal waktu duha, beliau ketawa, tersenyum. Lenggah-lenggah piyambak boten pengaosan, tiba-tiba mesem-mesem piyambak. Tsumma jalasa makanahu hatta sholal ula wal asra wal maghrib kullu dzalika la yatakalam. Kemudian beliau duduk di situ sampai datang waktu duhur. Tapi niki berarti kan itikaf nih, boten kondur. Duhur, asar, maghrib di situ tanpa bicara sedikit pun selama itu. Karena Nabi Mendel nggak berani orang nanya-nanya. Boten enten sing kepo-kepo. Mung nggak tekke kok Nabi ten mriku mawon nggih. Dikir nopo ngantosi wahyu nopo pripun itu. Hatta sholal isya, sampai sholat isya al-akhirah summa qoma ila ahli. Sampai beliau sholat isya kemudian bangkit menuju ke rumah, menuju keluarganya. Faqalan nas li Abi Bakrin ala tas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma sa'nuhu. Sahabat mendekati Abu Bakar. Abu Bakar, apa jenengan mboten tanglet napa jenengan mboten tanglet Nabi? Niki enten napa niki? Mosok ke subuh ngantos isya niku. Nabi niku ten mriki tun mboten pengaosan mboten napa mendel mawon. Mbok ditangletke. Paribasane kula ya penasaran. Kemudian sona al-yaum say'an lam yasna'hu qattun. Beliau melakukan ini yang kayak gini itu sebelumnya tidak pernah ada, tidak pernah dilakukan gitu. Artinya kalau itu memang nanti menjadi sunnah, satu ketika misalnya seumur hidup kowe kudu menang ning masjid ke subuh nganti isya, nah mungkin para sahabat siap menjalankan sunnah itu. Ning kan ini perlu diutarakan, perlu diperjelas. Apakah memang seperti itu ataukah yang lainnya? Kemudian fasa'alahu faqama na'am. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Ya oke, tak tanyakan." Kemudian uridu alayya ma huwa kainun min amri dunya wa amril akhirah. Kemudian Nabi pun menjawab, "Aku lho mau ket bar subuh nganti isya nganti aku meh mulih mau. Dituduhke urusan dunya sak mene mbakne karo akhirat." Terus nek dunyanya Nabi waktu itu nggih pas niku, tapi Nabi ditunjukkan sampai nanti. Sampai sekarang nih duduk cerita. Kalau niku sebuah episode film niku film yang panjang, nonton terus dari subuh sampai isya berjam-jam. Dan kemudian aku juga dinampakkan urusan akhirat. Fajumi'al awwaluna wal akhiruna bi sa'idin wahid. Lalu kita semua dari manusia pertama Adam sampai nanti yang terakhir entah siapa namanya itu dikumpulkan di satu padang yang satu, ngumpul bareng. Kemudian fafadi annasu bidzalika hatta in tolaku ila Adam alaihissalam wal araku yakadu yuljimuhum. Maka pada saat orang-orang itu berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, mereka dalam kondisi keringat yang teramat sangat sampai sebagian mereka itu tenggelam dengan keringatnya, dan mereka ketakutan lalu mencari bapaknya manusia yaitu Adam alaihissalam. Faqalu ya Adam anta abul bashar wa anta stafaka Allah azza wa jalla isfa' lana ila rabbika.
Kemudian mereka menghadap, wahai Mbah Adam, panjenengan niku bapak kami semua. Kula nyuwun tulung mangsa faat ini lho, pun mendelep ngangge keringet kita ini. Keringet itu muncul karena rasa takut karena menghadap Allah membawa dosa. Qala, kemudian Nabi Adam menjawab, laqad laqitum mislal ladzi laqitum intoliku ila abikum ba'da abikum ila Nuh. Aku telah mengalami apa yang kalian alami, podo, kondisiku podo kaya kowe kabeh kuwi. Aja rene, wong nasib kita itu sama. Kondisi kita itu sama. Saiki kowe lunga kepada bapak manusia yang kedua setelah yang pertama. Dan setelah Nabi Adam niku kan lahir anak manusia banyak. Singkat cerita, sampailah di zaman Nabi Nuh, lalu manusia banyak yang kafir, lalu kemudian Allah tenggelamkan. Nah, orang-orang yang ada di kapal itulah yang kemudian menjadi generasi manusia berikutnya. Di generasi yang pertama habis, tinggal yang di kapal itu dia komplit sak kewan-kewane. Disebutkan di dalam Ali Imran ayat 33, Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi seluruh alam. Ini menjadi dalil bahasanya bapak yang kedua itu adalah Nabi Nuh. Qala, kemudian mereka pun fayan toliku ila Nuh alaihi salam, mereka pun menuju Nuh alaihi salam. Fayaquluna, kemudian mereka berkata, isfa' lana ila rabbika fa antastafaka Allahu wastajaba laka fi du'aika. Tolong beri syafaat kami karena engkau yang terpilih oleh Allah sebagai bapak yang kedua, dan pada waktu itu engkau meminta untuk dimusnahkan manusia dan Allah kabulkan. Tunggu jenengan itu pun terbukti musjarab. Walam yada alal ardi minal kafirin yadayaro, bahkan dengan sebab doa jenengan itu akhirnya dunia pada waktu itu tidak ada lagi satu orang kafir, tidak ada. Selesai hanya orang beriman. Fayaqulu laisa dzakum indi intoliku ila Ibrahim alaihissalam. Mas, Pak, Bu, jenengan mriki niku nggih niku bener. Ning nek jenengan nyuwun niku kula mboten saged. Nabi Nuh sanjang ngoten. Sehingga saya minta jenengan pergi ke Ibrahim alaihissalam. Fa innallaha azza wa jalla ittakhadhu khalila. Karena Allah sudah memilih beliau sebagai kekasihnya. Khulal niku kekasih yang levelnya niku sudah sangat dekat gitu. Sangat dicintai, pol-polan. Niku di atas Habib gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah sana ke Ibrahim. Fayantaliku ila Ibrahim fayaqulu laisa dzakum indi walakin intaliku ila Musa alaihi salam fa innallaha azza wa jalla kallamahu taklima. Begitu manusia datang ke Ibrahim mengatakan, oh bukan, ini bukan posisiku, bukan hakku. Saiki kamu datang ke Musa. Musa itu pernah diajak omong oleh Allah taklima langsung. Makanya dalam bab berbicara dan dalam bab melihat Allah langsung itu tidak semua orang bisa. Dalam bab berbicara hanya nabi-nabi tertentu yang Allah ajak bicara langsung. Sisanya wahyu turun lewat Jibril atau lewat mimpi. Yang lewat mimpi contohnya Nabi Ibrahim ketika diperintahkan untuk menyembelih Ismail. Kemudian yang lewat Jibril sebagaimana turunnya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Makanya mekanisme wahyu turun itu macam-macam. Nah, terkait melihat Allah secara langsung itu tertulis dalam kitab-kitab akidah bahwasanya innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah. Melihat Allah ru'yatullah hanya terjadi di hari kiamat. Niku akidah, Pak. Nah, terus kula niku 10 tahun ten Jakarta, 2 tahun ten Jogja, terus pindah ten Solo. Begitu ten Solo niku awalnya di pengawasan namung tunggal, terus ketok turun terus dados kathah. Niku delalah niku banyak masjid niku mintake suruh ngisi akidah. Nah, akidah kula nggih mboten kersa nek ngajarke sing klentu, akhirnya saya kumpulkan kitab-kitab akidah. Terkumpul ada 18 kitab akidah sejak Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Al-Likai, kemudian ulama-ulama seperti Al-Ghazali dan seterusnya. Maka dari semua kitab akidah itu ada banyak perkataan yang sama. Salah satunya adalah bahwasanya Allah itu hanya bisa dilihat ketika orang-orang kita semua sudah meninggal. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku melihat Allah, ketemu Allah, ngobrol sama Allah, nelpon Allah, itu dusta secara akidah, tidak boleh diyakini seperti itu.
walaupun jenggotnya dawa kados kula, nah enggak boleh. Nah, kembali ke sini, maka Ibrahim alaihissalam mengatakan, datangi Musa. Musa itu yang pernah ngobrol sama Allah. Fayaqulu Musa alaihissalam, maka ketika Musa didatangi, dia pun mengatakan, laisa dzakum indi walakin intoliku ila Isa. Dudu hakku ngekei syafaat. Saiki kowe mara ning Isa. Fa innahu yubri'ul akmaha wal abrasa wa yuhyil mauta. Karena dia sudah terpilih untuk bisa menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang kusta, dan menghidupkan orang mati. Begitu Isa pun didatangi, Isa pun mengatakan, laisa dzakum indi, bukan hakku juga untuk kasih syafaat buat kalian, walakin intoliku ila sayyidi waladi Adam fa innahu aula man tansaqo anhul ardo yaumal qiyamah. Para nono, pemimpinnya anak Adam yang dia pertama kali kuburannya terbelah pada hari kiamat. Terus yang pertama kali dibangkitkan itu orang ini, yaitu sinten? Nabi Muhammad. Intoliku ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun mereka menuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayasfa'alakum ila rabbikum azza wa jalla, maka dia akan memberi syafaat kepada kalian untuk minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayantoliku fayati Jibrilu alaihi salam rabbahu fayaqulu Allah azza wa jalla a'din lahu wa basyirhu bil jannah. Lalu Muhammad SAW pun pergi dan Jibril pun mendatangi Rabbnya azza wa jalla. Jadi Nabi ketika didatangi umatnya, lalu Nabi pergi menghadap Allah bersama dengan Jibril, lalu Nabi pun minta izin untuk memberi syafaat. Dan kemudian Allah berfirman, izinkan dia dan berilah kabar gembira kepadanya tentang surga. Fayantoliku bi Jibril fayahiru sajidan qad rajub atin. Maka Jibril yang sudah diinfokan oleh Allah ngomong sama Muhammad, nek dia boleh kasih syafaat, maka Nabi pun senang dan Nabi pun kemudian bersujud, dan sujudnya karena senangnya itu mboten tanggung-tanggung selama 1 Jumat sepekan, Pak. Sujud jengben beliau sampai bersujud 1 pekan. Kadang kita sujud subhana rabbiyal napa? Subhana rabbiyal al-azim napa a'la. Subhana rabbiyal a'la ping 3 aja kadang ngebut banget gitu ya. Makanya Bapak Ibu ini sujudnya sampai sepekan. Wa yaqulullah azza wa jalla, sepekan dia sujud, beliau SAW sujud minta izin itu, maka Allah berkata, irfa' ra'sak ya Muhammad wa qul yusma' wasfa' usafa. Angkat kepalamu. Ojo sujud meneh angkatan terus jaluo tak kabulno, jaluo syafaatmu tak izinkan, tak terima. Fayarfa'u ra'sahu, maka Nabi pun mengangkat kepalanya. Fa idza nadara ila rabbih azza wa jalla, begitu beliau melihat Allah Subhanahu wa taala, beliau langsung napa? Wa harrasa jidan, sujud lagi. Sujud lagi. Nanti dalam bab melihat Allah, penghuni surga niku ketika sudah masuk surga semuanya, Pak. Yang diminta sudah dicukupi. Ditanya kurang apa, mereka semua mengatakan sudah sampun. Bukankah sudah jenengan putihkan muka kami, bukankah sudah jenengan berikan semua yang kami minta. Bahkan nanti ada orang yang ngapunten di dunia mungkin tidak pernah dikasih anak, nanti minta hamil ya dikasih, akhirnya melahirkan menyusui ya bisa dalam waktu yang sangat cepat. Bahkan nanti ada juga orang yang kemudian tidak pernah punya sawah, bola-bali mau nyawang sawah, pengen ngeluku, pengen macul, tenrikon jaluk sawah niku diparingi. Dan tandure nggih mboten dangu, cepet langsung tukul panen ngoten. Nah, semua yang diminta dikasih, niku tesih dikasih bonus setiap Jumat kan medal untuk ke pasar-pasar di surga. Di pasar di surga niku dicepakkan, disediakan barang-barang apapun. Delalah orang-orang surga niki yang kalau minta aja dikasih, pas ke pasar niku delalah ningali, enek ngene kita, ngopo kok ya ora tak jaluk, tapi niku boleh diambil bawa pulang, tidak perlu bayar. Begitu dibawa pulang sampai ke rumahnya, istanahnya di surga, dia mengucapkan salam, assalamualaikum. Nah, pasangannya dari surga yang ada di surga itu pun menjawab waalaikumsalam, buka ke pintu. Maka yang di luar kena angin ngeten iki lak rada sumuk. Nah, ten surga niku anginnya sejuk, begitu kena angin nek ten donya angine kemringet marai pripun ngoten. Nah, nek ten mriku sejuk tur kena angin niku tambah ganteng. Tambah ganteng lah, yang di dalam begitu buka pintu nggih tambah ayu. Yang di dalam mengucapkan, loh mas kowe kok tambah ganteng. Yang di luar mengucapkan, kowe ya tambah ayu. Dan terus setiap Jumat niku tambah ganteng kali tambah ayu. Nah, begitu semua itu sudah kecukup,
Allah pun mengatakan, yuk tak tambahi. Tambahannya apa? Ketika mereka disuruh keluar, dikumpulkan di suatu padang yang luas, Allah singkap tabir dan Allah berada di belakang tabir itu. Maka itulah saat dimana orang beriman bertemu dengan Robnya, dan mereka semua sepakat itu nikmat yang terbesar. Terus nikmat surga yang macam-macam itu mereka itu sepakat itu ringan, paling besar itu bisa ningali Allah. Makanya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Rabb jenengan Allah itu tidak pernah serupa dengan siapapun. Maka ini menjadi dalil kalau jenengan mersani ada orang yang menyembah manusia, maka yakinlah itu bukan Tuhan yang benar. Itu akidah kita. Soal dia ya lakum dinukum waliyadin. Maka ketika jenengan melihat ada orang menyembah kerbau, sapi, monyet, ular, maka yakinlah itu bukan Tuhan yang benar. Itu akidah kita. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini penting. Jangan sampai jenengan gagal paham. Nanti alumni haji kok senengi piknik ning candi ngopo gitu. Nah, enggak boleh, Pak. Enggak boleh. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, ini akidah harus tegas. Nanti ada poinnya. Nah, kemudian beliau begitu melihat Allah tidak sanggup beliau. Tidak sanggup bukan karena apa-apa, beliau lebih senang untuk merendah kepada Allah. Beliau pun sujud lagi, Pak. Dan nggak tanggung-tanggung, fahar sajidan qadra jum'atin ukhra. Sujudnya seminggu lagi. 2 minggu sujud hanya untuk minta izin memberikan syafaat, sedangkan umatnya tadi nungguin, Pak, 2 minggu. Padahal 1 hari di akhiratnya, ngomongnya akhirat, Pak. 1 hari di akhirat ini 1000 tahun di dunia. Makanya ketika Nabi mengatakan akmaru umati baina sitin wa sab'in, umur umatku antara 60 tekan 70, 60 tahun. Kalau 1 hari di sana niku 1000 tahun di sini, 60 tahun niku hakikate niku cuman 15 menit, Pak. Sehingga setiap 4 tahun niku cuman 1 menit. Sehingga umami panjenengan ya sak menika ya suwun jenengan sampun 56 gangsal dosa 6. Terus iki. Kula pokoke ya karo ajar basa Jawa. 56 ngoten. Kleru to. Kula niku ten dinas niku kadang niku dielekke oleh pimpinan kula. Kowe iki gaya-gayaan ngomong Jawa ning kleru-kleru nggih. Kula kalih ajar, Bu. Ning Bu niku nek nyelekke ora ndelok pun ngundu dielekke. Wah, rapat ngoten nggih dielekke. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kembali ke situ 56. Sehingga kalau jenengan nyusun jenengan 56, berarti kan kurang 4 tahun. Nah, nek dikonversi ke akhirat jadi kurang 1 menit, Pak. Nah, itu 56 Mas. Lah, kuwi 65 saiki malah. Berarti jenengan kok dikai bonus malah. Nah, kembali ke sini, 2 pekan beliau sujud. Niku nek kemudian dikalikan 1 hari 1000 tahun, berarti kan 14.000 tahun beliau sujud. Hari dunia nggih, bukan hari akhirat. Nah, kembali ke sini, fayaqulullah azza wa jalla, Allah berfirman lagi yang kedua kali, irfa' ra'sak wa qad yusma' wasfa'tu safa. Angkatan sirahmu, angkat kepalamu, kemudian katakan yang mau mbok minta, aku dengar, dan mintalah syafaat, tak terima tak izin. Niki menjadi dalil nggih, kalau jenengan mesti ketemu orang-orang tertentu ngaku wali lalu mengatakan kamu nek enggak mentakdimi aku rata kei syafaat, itu dusta. Syafaat datangnya cuma dari Rasul yang paling utama, dan prosesnya nih lho, nganti sujud 2 pekan, 2 Jumat. Sehingga nek enten wong ngaku-ngaku kok tak syafaat sama niku ndak bisa, ndak seperti itu caranya. Kemudian fayat habul yaqa asajidan fayakhudhu Jibril alaihi salam bidok aihi. Maka beliau SAW tidak sujud lagi yang ketiga, pengen sujud lagi karena sudah terbiasa tahajud sujud sampai kakinya bengkak-bengkak. Ketika dikatakan beliau berdiri baca Al-Baqarah, sujudnya, rukuknya nggih sepanjang niku. Makanya tahajudnya sampai mendekati subuh niku karena sepanjang itu. Maka beliau SAW ketika mau sujud lagi, Jibril memegang kedua lengannya, dipegang. Tidak boleh sama Jibril. Karena Allah sudah paling dawuh tadi, wis nang ngomong njaluk gitu. Kemudian fayaftahu Allah azza wa jalla minad du'a say'an lam yaftahu ala basarin qatun. Lalu Allah mengilhamkan kepada beliau SAW sebuah doa, sebuah pujian yang belum pernah diberikan kepada seorang manusia pun sebelumnya. Dan terus ketika kita diminta berdoa dengan menyebut nama Allah Al-Husna, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, dan Allah punya asma'ul husna, maka berdoalah dengan menyebut nama itu. Ini menjadi dalil Allah meminta kita ketika pengen doa itu kabul, salah satu bentuknya adalah menyebut asma'ul husna. Nanti ada yang tersimpan oleh Allah, ujian yang khusus hanya akan diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika meminta syafaat.
Dan karena beliau merasa nggak pantas sampai sujud itu pengen diulang-ulang, tapi akhirnya begitu diajari pujian itu beliau pun senang. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, fayaqulu ay rabbi khalaqtani sayyida waladin adam wala fakhra. Beliau pun berkata, ya Rabbku, Engkau telah menciptakan aku sebagai pemimpin anak cucu Adam, dan ini tidak tak ucapkan bukan karena aku sombong. Wa awwala man tasfaqu anhul ardu yaumal qiyamah wala fakhra. Dan wala fakhra, dan jenengan juga milih kuburan saya yang pertama terbuka pada hari kiamat, dan saya mengucapkan ini tanpa kesombongan. Pripun saking sombong di hadapan Rabb yang maha agung maha besar. Hatta innahu la yaridu alayyal haud aksarum mimma baina son'a wa ailah. Bahkan nanti engkau umatku akan engkau izinkan untuk mendekat kepada telagaku yang sangat luas, bahkan jaraknya dari Son'a ibu kota Yaman sampai kota namanya Ailah, jauh banget gitu. Summa yuqalu, kemudian dikatakan udu usiddiqin fayasfaun. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW diminta panggil itu orang-orang siddiqin, orang-orang yang dulu membersamai kamu, orang-orang yang percaya dengan dakwahmu, orang-orang yang beriman dengan apa yang mau sampaikan tanpa syarat. Lalu nek tah nom-nom niku enten cinta tanpa syarat, iki iman tanpa syarat, itu siddiqin. Aku gelem sholat, angger engko mbok jajake, mboten enten ngoten niku. Aku gelem ngene engko angger cetha. Makane kadang ngapunten kadang kita itu sedekah pengen sugih ngoten niku, itu perlu dikoreksi. Lho kan dalile ya enek Mas, iya, betul. Nabi mengatakan mana kosot min malin, sedekah harta yang kita sedekahkan itu tidak akan pernah berkurang. Betul, betul. Dan ketika sudah terucap seperti itu, innallaha la yakhliful mi'at, Allah tidak akan ingkar janji. Karena tidak akan ingkar janji, tidak usah ditagih, pasti terjadi. Makanya yang kita harus hadirkan yang dahulu adalah lillahi ta'ala dulu. Soal nambah rezeki, nambah niki itu pasti. Dengan silaturahmi mungkin nambah rezeki, nambah umur, pasti wong niku janji. Makanya itu tidak usah dijadikan niat yang pertama. Nah, kembali ke sini, maka carilah itu wahai Muhammad para siddiqin. Orang-orang yang kemudian kalau dia dengar hadismu, dengar Qur'anmu, dengar ayat-ayat yang pernah bawa, dia nggak pernah komplain macam-macam. Entene mung sami'na wa ata'na. Semua yaqulu ud'ul anbiya, kemudian panggillah para nabi. Hingga nanti urutan syafaat niku yang pertama syafaat Rasulullah, lalu yang kedua syafaatnya para siddiqin, baru yang ketiga syafaatnya para nabi. Kemudian qala fayaji'un nabiyyu wa ma'ahu aisabatu wan nabiyyu wa ma'ahul khamsu wasittatu wan nabiyyu wa laisa ma'ahu ahad. Maka didatangkan nabi-nabi itu. Dan nabi-nabi itu ada yang bersama dengan pengikutnya 5 orang, ada yang bersama pengikutnya 6 orang. Bahkan ada yang bersama pengikutnya 1 atau 2 orang, bahkan ada nabi yang tidak ada mau mendengarkan. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah niki menjadi dalil ya bahwasanya ketika jenengan beramar ma'ruf nahi munkar, ngajak-ngajak yang baik, kok kemudian yang mendengarkan cuma 1, 2, 3 atau mungkin 10 atau 20, alhamdulillah. Kita yang bukan nabi aja masih bisa dipahamkan orang melalui kita. Apalagi niki nabi itu ada yang kemudian tidak ada yang mau mendengarkan. Summa yuqalu ut'us syuhada, kemudian datangkan orang-orang yang mati syahid, fayasfauna liman aradu, karena mereka tak izinkan untuk memberi syafaat kepada mereka yang dia kehendaki. Wa qala fa idza fa'alat asy-syuhada dzalika qala yaqulullah azza wa jalla ana arhamur rahimin. Ketika para syuhada ini sudah kasih syafaat, maka giliran akulah Rabb yang maha penyayang di antara para penyayang. Ini syafaat yang paling terakhir. Syafaat itu ada 7, syafaat Rasulullah, syafaat siddiqin, syafaat para nabi, syafaat syuhada, syafaat solihin, nanti dalam hadis yang lain syafaat para malaikat, yang terakhir syafaatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan atau berfirman, adkhilu jannati man kana la yusriku bi syai'an. Saiki golek ono ning surgaku kuwi wong-wong sing tidak pernah berbuat syirik. Tadi kan yang masuk neraka itu ada 4 toh, kafir, musyrik, munafik, dan orang fasik. Cari orang yang tidak pernah berbuat syirik. Berarti dia bukan orang kafir. Orang kafir menyembah selain Allah, bukan orang musyrik, dan bukan orang munafik. Berarti orang fasik, pelaku dosa, tapi dia nggak pernah berbuat syirik, nggak pernah buat sajen, nggak pernah datang ke dukun, nggak pernah nyari pesugihan, nggak pernah ke Gunung Kemukus, nggak pernah ngundang pawang udan, pokoknya nggak pernah ngarung das kebun, das pitik, das sapa wae ra tau. Nggak pernah buat napa niku sajen ning perapatan, nggak pernah kemudian nanem sajen ten rumah-rumah, nggak pernah. Ketika harus kemudian ada acara di rumahnya dia juga nggak pernah naruh napa
ten dhuwur gendeng niku gen kajenge mboten udan segala macam, ndak pernah. Dia tidak pernah melakukan tatoyur, tidak pernah menghina bulan Muharram sebagai bulan sial. Karena Allah sendiri yang mengatakan la tasubud dahra fa inni dahra, jangan kamu hina masa karena aku itu masa. Belum lagi ketika kembali ke dalil bulan Muharram itu bulan suci dan seterusnya. Maka orang-orang yang tidak pernah berbuat seperti ini Allah cari. Ketika akhirnya dulu dia pernah bermaksiat dan lupa tobat, kemudian Allah minta pertanggungjawabannya di akhirat, di neraka, Allah minta supaya orang itu dikeluarkan. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, fayadkhulunal jannah, maka para malaikat pun masuk ke dalam surga. Mereka yang kemudian diambil tadi itu dimasukkan ke dalam surga. Tsumma yaqulullah azza wa jalla unduru finnar hal talqauna min ahadin amila khairan qattun. Saiki wong kuwi wis saiki golek ana neh ning neraka. Adakah orang yang bisa kamu angkat karena dia punya kebaikan sedikit? Fayajiduna finnari rajulan, kemudian didapatkan di neraka itu ada seorang laki-laki. Fayaqulu lahu hal amilta khairan qattun, apakah dulu kamu di dunia pernah berbuat kebaikan walaupun kecil? Nah, terus yang fasik tadi mungkin dia sholat nih sok mendem, sholat dia sok main. Nek main nek dulu kan pakai kartu, saat ini pakai HP, pinjol, sholat, mungkin nek dalu nonton film-film sing aneh-aneh ngoten niku. Mboten mung film horor itu, film sing pokoke ngoten niku lah. Nah, itu banyak ya ngoten niku ndak boleh. Nah, maka yang berikutnya ini coba cari orang yang bertauhid tapi dia nggak pernah berbuat baik walaupun kecil banget. Begitu kemudian ketemu, ya ditanya, kamu pernah berbuat baik? Dia pun menjawab, la ghaira anni kuntu usamihun nasa fil baiki wasyira. Saya itu sebenarnya nggak pernah berbuat baik, infak nggak pernah, sedekah nggak pernah, pengajian nggak pernah. Cuman kalau aku jual beli, maka aku memberikan kelonggaran orang. Kelonggaran itu ngeten, umpamanya nggih, mundut napa misal mundut roti, nek ada toko Madura, nah, mundut roti, ini mboten rokok nggih, sing roti niku. Roti terus niku ini harganya berapa? Oh, itu harganya 9.500 ya. Maaf, 10.500 ya. Anu Mas, saya adanya cuma 10.000 niki. Oh ya sudah 10.000 enggak apa-apa. Nah, terus dia ngelonggarke walaupun kurang 500 enggak apa-apa. Nah, maka yang seperti ini nggih disebutkan dia akan diselamatkan dari neraka. Maka kemudian Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala kemudian fayaqulullah azza wa jalla asmihu li abdi ka ismahihi ila abidihi, maka sekarang aku mau memaafkan hamba-hambaku sebagaimana dia dulu pernah memberikan kelonggaran kepada hambaku. Dan terus ada orang-orang yang nanti itu di dunia itu kaya, tidak pernah serawung sama orang, tidak pernah berbuat baik sama orang kecuali satu. Karena kaya, maka tetangga-tetangganya sering mendatangi. Nah, mendatangi untuk nyari pinjaman. Terus pinjam buat bayar SPP, bayar listrik, bayar nopo-nopo lah, pokoknya untuk kebutuhan pokok dipinjemi. Nah, dia punya karyawan, nanti dalam riwayat yang lain itu dikirimlah karyawannya itu dalam kitab Adabul Mufrad, dikirimlah karyawan-karyawannya itu untuk nagih. Para nono pak iki bu iki. Karo deloken kebiare. Nek kemudian kamu lihat dia ini orang yang mampu, tagih. Nek dia orang yang tidak mampu, katakan nek saya sudah putihkan utangnya. Nah, maka dia kemudian ditanya, orang itu dicari orang itu, summa yukhrijuna minan nar rajulan. Kemudian dikeluarkan seorang laki-laki dari neraka. Fayaqulu lahu hal amilta khairan qattun, apakah kamu pernah berbuat sesuatu yang baik? Maka dia pun menjawab, la ghairu anni qad amartu waladi idza mitu fa akhriquni binar. Yang utang tadi sudah selesai, maka orang berikutnya ditanya, apakah kamu pernah berbuat baik? Dia pun menjawab. Nah, terus ini kebaikannya sudah bukan kepada yang lain, kepada dirinya. Maka dia mengatakan, aku tidak pernah berbuat baik kecuali satu, yang menurutku itu baik. Menurut dia apa? Dia perintahkan anaknya pada waktu hidup, aku bilang sama anakku bahwasanya nanti nek bapak mati tulung dibakar nganggo geni. Summat hanuni hatta idza kuntum mislal kuhli. Kemudian kalau itu nanti setelah apinya padam, terkadang kan kesehatan tulang-tulangnya. Nah, ambil tulangnya, deploken nganti remuk, ajur dadi bubuk. Nah, kemudian fadhabu bi ilal bahr, kemudian bawalah itu abu itu ke tepian laut. Fadruni firih, tebarkan aku bersama angin yang datang. Fawallahi, kata si orang ini waktu hidup, demi Allah la yaqdiru alayya rabbul alamin abadan. Aku yakin Allah ora iso ngumpulke aku.
Faqala Allah azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla pun berfirman pada waktu itu, lima fa'alta dzalika. Nah, terus sing kan goleki malaikat, begitu orangnya jawab gitu, Allah langsung yang jawab, ngopo kowe nglakoni ngono kuwi? Qala, orang itu menjawab, min makhafatika. Saya melakukan itu karena saya takut menghadap engkau, dosa saya banyak. Jadi amaliyahnya bukan ke orang lain, ke dirinya, yaitu napa? Khosyatullah, takut kepada Allah. Tapi niki ulama menjelaskan, amal dia ini dilakukan karena dia jahil. Pada waktu itu sudah gak banyak pengajian, gak banyak orang berilmu, isinya orang jahil, tapi dia masih punya iman. Maka dia memutuskan untuk membakar jenazahnya sendiri. Makanya ini tidak boleh jenengan tiru nggih. Jenengan meling kalih putrane engko pak enek mati diobong ae. Ben engko dilebokke surga gara-gara wedi dilebokke neraka, ndak boleh nggih, ndak boleh. Nah, hari ini ada ilmu jenengan paham, ya tetap harus dimakamkan nggih. Maka Bapak Ibu rahmatillah Allah, fa yaqulullah azza wa jalla undur ila mulki adim aqdami malikin fa innalaka mithlahu wa asara amsalihi. Saiki deloken eling-elingen raja donya sing paling sugih sapa? Nah, kowe tak tokke saka neraka, terus kowe tak kei kenikmatan kaya ngono kuwi ping 10-e. Qala, kemudian orang itu pun mengatakan, lima taskhuru bi wa antal malik. Ya Allah, dosa kula niku kathah saking kathahe kula niku ajri kepanggih jenengan, kula nyuwun tulung bocah kula ken ngobong, ken deplok, ken nyebarke, sakniki jenengan bangkitke terus jenengan ngece kula ajeng ndekek surga terus dikai kenikmatan raja ping 10. Kok saged ngoten niku pripun padahal jenengan niku raja. Mari bahasane wis ra duwe diece wong sugih ngono. Yo kowe iki ngerti aku wong ra duwe malah mbok lok-lokke. Wah, aku ora duwe memper mbok ewangi mbok edit kan ngoten. Niki nggih ngoten critane. Maka kemudian dengan kisah ini maka Allah berfirman, wa dzakal ladzi dhahiktu minhum minad duha. Kemudian Allah katakan, ya itulah nikmat yang untuk kamu. Maka Nabi pun mengatakan, lah itulah cerita atau riwayat atau kabar yang aku terima dari subuh sampai isya yang dirangkum dalam hadis ini. Nanti ada hadis yang serupa yang akhirnya membuat aku tertawa di isya tadi. Sehingga Bapak Ibu rahmatillah Allah, panjenengan sudah mendengarkan bagaimana orang-orang bahkan ketika imannya kecil sedikit, amalnya sedikit, bahkan ada yang tidak punya amal sama manusia kecuali dia punya rasa takut dan sedemikian besar kepada Allah, Allah akan selamatkan dari surga. Maka insya Allah ketika kita panjenengan mobil khusus yang sudah terpilih untuk menjadi alumni jamaah haji, maka positioning jenengan itu jauh lebih baik dari orang yang belum ke sana. Sehingga ketika panjenengan bertalbiyah di sana, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak, maka di situ ada pelajaran besar bahwasanya nilai-nilai tauhid yang pernah dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang kemudian seiring berjalannya waktu sempat hilang generasi bertauhid itu, lalu datanglah Amr bin Amir al-Khuzai membawa patung terbesar yang bernama Hubal dari Syam, ditancapkan di situ untuk orang beribadah kepadanya. Lalu kemudian orang-orang lain yo pengen sampai akhirnya patungnya jadi 360. Maka Nabi pun diutus selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, dihina, dicaci, diludahi, dibandemi, bahkan terusir dari kampungnya. Pindah ke Madinah 10 tahun itu pun juga tidak bisa beribadah menghamba dengan tenang, masih dijak gelut, perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud, perang Hunain, perang banyak perang gitu kan. Dan bahkan ketika beliau bersandar di bentengnya orang Yahudi ini kok ajeng dibandem ngangge gilingan gandum. Begitu masa sudah damai, orang Yahudi ini kok ngundang beliau makan daging kambing kesukaan beliau, daging kambing yang dipanggang, yang dibakar. Beliau makan pun ikut tesih diracun, akhirnya beliau pun wafat dengan sebab itu 4 tahun kemudian. Lalu Allah izinkan sebelum wafatnya beliau kembali ke Mekah untuk menyelesaikan misinya, yaitu Fathul Makkah. Dan di situ beliau mengatakan, siapa masuk rumah Abu Sufyan dia selamat, siapa masuk rumahnya sendiri dia selamat, siapa yang meninggalkan tanah suci ini dia selamat, tapi siapa yang ngajak perang yo ayo. Maka selesailah dakwah beliau dengan dirobohkanlah 360 patung itu. Lalu jenengan kembali ke sana untuk menyelesaikan rukun iman yang ke-6. 5. Ini ngetes ngantuk nomor. Yang ke-5 gitu. Dan di situ jenengan bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, maka itu bukan cuma sekedar formalitas. Itu misi ketika jenengan pulang. Maka teguhkanlah tauhid di dalam rumah kita, di dalam kampung kita, kecamatan kita,
kabupaten kita, negeri kita. Ketika itu terjadi, maka Allah punya janji, walau amanu ahlul qura la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau sekiranya penduduk satu negeri Indonesia ini semuanya bertauhid, tidak lagi ada orang buang das kebo ke laut, tidak lagi ada orang buang das pedus ke gunung, tidak lagi ada sajen di perapatan, tidak ada lagi orang berbuat kesyirikan, tak jamin keberkahan, berkah. Benten ya, jumlah yang banyak dan enggak berkah sama banyak atau berkah atau sedikit berkah itu benten. Tak jamin keberkahan rezeki untuk warga di situ dari langit dan bumi. Makanya ketika kita lihat Indonesia jane, Indonesia ini udah ada sebab untuk miskin, enggak ada. Jenengan nek mirsani ten laute enten minyak, ten daratane enten minyak, minyak ten jero bumi enten, ten dhuwure niku nggih enten minyak sawit. Bahkan ten wajah-wajah kita niku nek kepanasan yo berminyak gitu. Belum lagi ikannya, macam-macam ikan dari yang paling cilik sampai paling gede. Belum lagi tambangnya dari batu mulia, emas, perak, permata, terus minyak bumi, gas. Kemudian jenengan nanti mireng ada namanya rare earth, logam tanah jarang. Logam tanah jarang niku nek diekstraksi, Pak. Makanya kan tambang Freeport niku nek dibeto medal niku mboten diolah riyen dibeto sak lemah-lemah. Soalnya bersamaan dengan emas niku enten logam tanah jarang. Logam tanah jarang itu nek diekstraksi, dikumpulkan, itu bisa jadi material yang tahan panas buat pesawat olak-alik, buat reaktor nuklir, ngoten niku. Dan itu lebih mahal daripada emas. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, belum lagi uraniumnya, termasuk kesepakatan yang ada niki Iran sama Amerika itu kan. Salah satu kesepakatan ini kan suruh memusnahkan uranium. Uranium niku nek dibakar, Pak, dadi listrik. 1 gram uranium niku setara dengan 3 ton batu bara. Niku kemudian setelah terbakar uranium nanti jadi plutonium. Plutonium niku bisa dibikinkan lagi pembangkit listrik tenaga nuklirnya untuk jadi listrik lagi. Nah, Amerika takut kalau muncul plutonium. Plutonium ini yang kemudian dijadikan bom nuklir. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, nah kembali ke semua cerita ini, harusnya Indonesia itu tidak ada sebab kita itu biar jadi orang miskin, tidak ada. Harusnya kita itu negeri yang gemah limpah lojinawi. Tapi kenapa kok masih ada PR ini tadi loh? Karena mungkin misi kita sebagai orang-orang yang pernah berhaji, pernah umroh, pernah bertalbiyah di sana masih belum sempurna. Makanya ku anfusakum wa ahlikum naro perlu diimplementasikan. Kita selamatkan diri kita, jangan sampai terjatuh dalam kesyirikan. Karena tadi orang yang banyak dosa pun bisa selamat karena tidak berbuat kesyirikan. Maka kita ajak keluarga kita, karena surga itu terlalu luas kalau kita masuki sendiri. Nah, kalau kita sudah bisa mengajak keluarga kita ajak kiri kanannya. Makanya kalau nek mlebet di satu kampung kan ceramah, niku sik dhewe kula delok niku prapatane. Nek tesih enten sajene berarti ten niku temane tauhid akidah. Tapi nek ten niku subuh niku kok piyane sami medal ten masjid niku pun aman niku, bahas fikih niku pun enteng. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah nggih, kok pilih mekaten yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini pun jam 3 kira sekali. Waktu dan kesempatan saya kembalikan ke Bapak MC tonton. Oh mengatakan oke siap. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kita tutup pengajian menika dengan doa. Dengan aminkan, mudah-mudahan Allah kabulkan dan menjadi kebaikan buat kita semua dan negeri kita, khususnya pemimpin-pemimpin kita yang ada di negeri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassu'ana wa hajjadana ya arhamar rahimin irhamna faghfir lana dhunubana ya rabbana ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama
Allahumma ja'alna muqiminas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'al hadzal baladan Indonesia aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati wajrubna wa banina an na'budal asnam. Allahumma ja'alna minas solihin, Allahumma ja'alna minas solihin, Allahumma ja'alna minas solihin. Rabbana hablana minas solihin, Rabbana hablana minas solihin, Rabbana hablana minas solihin wazba'na fi zumratil muwahhidin wa adkhilnal jannatika jannatin na'im ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana sa'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak ya ghaniyyu ya hamid ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aksir amwalana wa aksir auladana wa barik lana fima a'taitana ya arhamar rahimin irhamna ya dzal jalali wal ikram. Wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, pilih mengatakan yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Alafu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur panduhun bisa ditutur ulang.